Bab 013. Aryo mengangguk. Ya, kami hanya menjalani peran masing-masing, tanpa ada ikatan emosi. Makanya, kalau aku di sini pun, dia nggak keberatan. Mendengar itu, Dewi merasa lega tapi juga tak bisa menyembunyikan sedikit rasa simpati. Hubungan yang dijalani Aryo selama ini tampak jauh dari kata bahagia. Ia pun sekarang mengerti, betapa kesepiannya Aryo selama ini. 61. Balasnya sambil mengedipkan mata. Dewi hanya mendecakkan lidah, lalu tersenyum geli, merasa hangat dengan perhatian Aryo di pagi itu. Dewi melihat Aryo dan bertanya, "Mas Aryo, hari ini pergi ke kampus?" "Enggak, Mas, hari ini juga libur. Aku ingin menghabiskan waktuku bersamamu," jawab Aryo sambil tersenyum. Terdengar decakan pelan dari Dewi, lalu ia beranjak menuju kasur dan merebahkan tubuhnya yang masih terasa lelah. Melihatnya berbaring, Aryo ikut berbaring di sebelahnya dan memeluknya dari belakang. Aryo kemudian mendekatkan wajahnya ke leher Dewi, mencium dan mengendusnya lembut. "Hentikan, Mas. Aku geli," ujar Dewi dengan nada manja. "Aku ingin lagi," bisik Aryo dengan suara serak. "Sudah, Mas. Badanku capek semua, pangkal pahaku juga masih sakit," rengek Dewi hampir menangis. Dia benar-benar merasa kesakitan. Aryo menghela napas, lalu berbisik lembut, "Kalau begitu istirahatlah." Namun, Dewi justru mengelus perutnya dan bergumam, "Tapi aku lapar. Kalau begitu, mandilah dulu. Aku akan menyuruh Mbok Sumi mengantarkan makanan ke sini." Perintah Aryo. Dewi tersenyum lega, lalu bangkit dari kasur dan bergegas menuju kamar mandi. Dia sudah tak sabar untuk menikmati sarapan paginya, karena tadi malam, mereka melewatkan makan malam. Hari itu, Sally pulang kampung sendirian karena kebetulan tidak ada jadwal kuliah, dan ia ingin memanfaatkan libur 2 hari ke depan untuk bertemu keluarganya. Temannya, Fuji, kali ini tidak bisa ikut pulang, karena masih ada jadwal kuliah yang harus dihadiri. Saat tiba di kampung, Sally melihat Ibu Dewi, Bu Yati, yang tampak lebih kurus dan wajahnya sedikit pucat. Sally pun menghentikan motornya dan langsung mendekatinya. "Pagi Tante. Apa kabar?" sapa Sally ramah. Bu Yati tersenyum begitu melihat teman putrinya itu. "Pagi juga, Sally. Dari mana kamu?" tanyanya lembut. "Saya baru aja pulang dari kota, Tante. Kebetulan 2 hari ini saya libur kuliah," jawab Sally sambil tersenyum. "Tante, sendiri abis dari mana?" "Oh, tadi abis dari puskesmas Bu, Tante baru aja periksa, soalnya belakangan ini kepala Tante sering pusing," jawab Bu Yati dengan nada lelah. Sally merasa iba melihat kondisi Bu Yati yang tampak kurang sehat. "Oh, semoga Tante cepat sembuh, ya. Kalau ada apa-apa Tante bisa kabari saya, 2 hari ini saya di rumah kok Tante." Bu Yati mengangguk, lalu bertanya, "Oh ya, kamu pernah ketemu Dewi nggak di kota? Soalnya kata bapaknya, Dewi sekarang dipekerjakan di sana." Sally menggeleng pelan. "Sally belum pernah ketemu Dewi, Tante. Tapi kalau nanti saya ketemu, pasti saya." 62. "Kabari Tante," janjinya sambil tersenyum pada Ibu Dewi. Sally mendengarkan permintaan Bu Yati dengan perasaan campur aduk. Dalam hatinya, ia merasa berat untuk menyampaikan di mana sebenarnya Dewi berada.
Dewi pernah menceritakan kepadanya bahwa ia bisa sampai di kota, karena dipaksa dan dijual oleh ayah tirinya. Saat itu, Dewi merasa sangat terpukul karena ibunya hanya diam, seolah tak peduli, ketika ia dipaksa pergi ke rumah rentenir. Hal ini membuat Dewi kecewa dan merasa ibunya lebih memilih ayah tirinya daripada dirinya sendiri. "Ya udah, kalau begitu saya pulang dulu, ya, Tante," kata Sally pelan, berusaha menyembunyikan kesedihan yang dirasakannya. "Iya, hati-hati, Sally," jawab Bu Yati dengan nada penuh harap. "Kalau ketemu Dewi, tolong bilang sama ibu, ya. Ibu kangen banget sama Dewi. Ibu selama ini selalu mencari informasi tentang keberadaannya, tapi selalu gagal." Sally hanya bisa mengangguk, tersenyum tipis sebelum berpamitan. Di perjalanan pulang, ia merenung, merasa bingung dan sedih atas kenyataan yang dihadapi sahabatnya dan kondisi keluarganya. Satu sisi, ia kasihan pada Bu Yati yang kelihatan sangat merindukan putrinya. Di sisi lain, ia mengerti betapa sakit hati yang dirasakan Dewi. Setelah libur beberapa hari, Dewi kembali ke kampus. Pagi itu, seperti biasa, Aryo mengantarnya dan menurunkannya di halte depan kampus. Sebelum Dewi turun, Aryo menyerahkan kartu ATM kepadanya. "Ini, peganglah. Kalau kamu ingin membeli sesuatu, pakai kartu ini saja. Kamu juga bisa mengambil uang dari kartu itu setiap hari," ujar Aryo. Dewi menolak dengan lembut, "Nggak usah, Mas. Kasih uang cash aja kayak biasanya, yang penting cukup buat jajan selama di kampus." "Pakai ini aja, Dewi. Kalau sewaktu-waktu kamu butuh uang dan aku nggak ada, kamu bisa mengambilnya sendiri," kata Aryo dengan senyum meyakinkan. Akhirnya, Dewi menerima kartu itu sambil tersenyum. "Makasih ya, Mas. Nanti PIN-nya akan aku kirim lewat pesan," ucap Aryo sebelum pergi, meninggalkan Dewi yang kemudian melangkah masuk ke kampus. Saat pelajaran dimulai, Aryo yang juga dosen kelasnya, tampak lebih santai daripada biasanya. Suasana kelas pun lebih rileks dan tidak ada tatapan dingin dari Aryo seperti biasanya. Setelah Aryo pergi dari ruang kelas, teman-teman Dewi berbisik-bisik. "Tumben Pak Aryo hari ini agak santai, biasanya galak banget," ujar salah satu temannya. "Betul, biasanya kayak harimau yang lapar. Hari ini sepertinya lebih jinak," timpal yang lain. Dewi hanya tersenyum mendengar bisikan-bisikan dari teman-temannya. Seolah dia tidak terpengaruh dengan ucapan mereka. 63. Saat sedang makan di kantin, Sally datang menghampiri Dewi dan meletakkan sebuah kotak dibungkus plastik di depannya. "Ini buat kamu," ujar Sally sambil tersenyum. "Apaan ini?" tanya Dewi penasaran. "Oleh-oleh dari ibuku. Katanya ini khusus buat kamu sama Fuji," jawab Sally. Dewi tersenyum senang saat membuka plastik tersebut. "Wah, ini makanan kesukaanku. Makasih ya, Sal. Aku kangen banget sama masakan kampung," ucap Dewi dengan antusias. "Sama-sama," jawab Sally, lalu ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Oh iya, Kin, aku boleh ngomong sesuatu?" "Enggak. Ngomong aja, Sal," sahut Dewi seraya membuka kotak makanan yang diberikan Sally. "Aku ketemu sama Bu Yati, Kin," ujar Sally perlahan. Dewi terdiam, wajahnya berubah sedih mendengar nama ibunya disebut. "Ibu ngomong apa, Sal, sama kamu? Kemarin ibumu sempat menanyakan keberadaanmu,"
apakah aku pernah ketemu kamu di sini atau enggak? Ibumu sedang sakit, Qin, wajahnya pucat dan tubuhnya sekarang kelihatan lebih kurus dari terakhir kali, jawab Sally dengan nada prihatin. Dewi terdiam sejenak, lalu bertanya, terus kamu jawab apa, Sal? Kamu bilang enggak, kalau kamu ketemu aku di sini. Tidak, Qin. Aku bilang kalau aku nggak pernah ketemu kamu di sini, sahut Sally lembut. Tapi, kamu nggak mau kasih kabar ke ibumu. Kasihan dia, selalu kepikiran sama kamu. Mendengar itu, Dewi mulai menangis. Aku masih sakit hati, Sal, saat aku dipaksa pergi oleh bapak untuk dijual ke rentenir itu, ibu hanya diam, tidak menolongku. Aku merasa ibu lebih memilih ayah tiriku. Itu sebabnya sampai sekarang aku belum bisa memaafkannya, sahut Dewi, suaranya bergetar. Sally mengelus punggung Dewi pelan, memberikan dukungan tanpa kata-kata, memahami perasaan sahabatnya yang terluka karena kenangan pahit itu. Sally menatap Dewi dengan lembut dan berkata, aku mengerti kamu masih sakit hati, Qin. Tapi belajarlah untuk memaafkan ibumu. Mungkin ibumu punya alasan tertentu, sampai dia tidak berani menolongmu saat itu. Aku tahu, dari dulu ibumu sangat menyayangimu, tapi mungkin dia takut sama bapak tirimu. Dewi menghela napas, masih menahan perasaan yang bercampur aduk. Entahlah, Sal. Aku belum siap sekarang. Tapi nanti, kalau aku sudah siap, aku pasti akan menghubungi ibu. Sally tersenyum dan menggenggam tangan Dewi. Nggak apa-apa, Qin. Aku selalu mendukung keputusanmu. Yang penting, lakukan yang terbaik buat dirimu sendiri. Tapi, kalau bisa, segeralah hubungi ibumu. Kasihan, dia sangat merindukanmu. Dewi hanya mengangguk pelan, mencoba menenangkan hatinya yang masih terasa berat. Di balik rasa sakit hatinya, ia mulai mempertimbangkan kata-kata Sally, menyadari bahwa mungkin memaafkan bisa membantunya menemukan kedamaian. Bagi yang suka cerita komedi romace, bisa mampir ke novel karya Mima Rahyudi berjudul Asteris Bangsat, I Love You Pul. Makasih. 64. Semenjak pulang dari kampus, Dewi tampak lebih banyak melamun. Pikirannya penuh dengan bayangan tentang kondisi ibunya. Meski ada keinginan untuk mengetahui kabar sang ibu, masih tersisa keraguan yang berat di hatinya untuk memberikan maaf. Kira-kira, gimana ya kondisi ibu sekarang? Gumam Dewi pelan sambil melamun di kamarnya. Saat pintu kamar Dewi yang sedikit terbuka, Aryo masuk pelan-pelan. Namun, ada yang terasa berbeda kali ini. Biasanya, Dewi selalu menyambutnya entah dengan wajah cemberut atau senyuman manis. Tetapi kali ini, Dewi bahkan tak bereaksi sedikit pun. Kamu kenapa? Tanya Aryo, suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Dewi tersentak kecil, lalu menoleh ke arah Aryo. Mas Aryo, kapan datang? Tanyanya dengan sedikit bingung. Baru aja. Kamu menelamun. Ada apa? Balas Aryo sambil menatap Dewi dengan penuh perhatian. Dewi berusaha tersenyum. Nggak ada apa-apa kok, Mas. Aryo masih menatapnya, merasa belum puas dengan jawaban itu. Kalau ada masalah, cerita aja. Mungkin aku bisa bantu, sahut Aryo menawarkan dirinya. Dewi menggeleng pelan. Enggak, Mas. Aku nggak apa-apa kok. Tadi cuma, lihat-lihat pemandangan aja di luar. Aryo mengangguk, meski masih ragu.
Ia pun berjalan menuju kamar mandi untuk mandi. Sementara itu, Dewi mulai menyiapkan pakaian ganti untuk Aryo, mencoba mengalihkan pikirannya yang masih dipenuhi bayangan tentang ibunya. Selesai mandi, Aryo sedang asyik dengan laptopnya, sibuk mengoreksi tugas-tugas mahasiswa dari kampus. Di tengah kesibukannya, Dewi mendekat dengan raut wajah yang tampak bimbang. Perlahan, ia membuka suara. "Mas, boleh nggak kalau aku menemui ibuku?" tanyanya pelan. Aryo yang mendengar itu segera menghentikan pekerjaannya, menoleh dengan penuh perhatian. "Kamu ingin pulang?" tanyanya lembut. Dewi menghela napas, tampak ragu. "Entahlah, aku masih bimbang, Mas," kata Sally, "ibuku sekarang sedang sakit. Tapi, aku masih sakit hati dengan kelakuan ibu dulu. Aku belum bisa memaafkannya," ucapnya sambil menundukkan kepala, wajahnya muram dan penuh kesedihan. Sejenak Aryo terdiam, mencoba memahami perasaan Dewi. "Emangnya, apa yang udah ibumu lakukan? Apa selama ini dia tidak memperlakukanmu dengan baik?" tanyanya hati-hati. Lalu Dewi menggeleng pelan. "Bukan gitu, Mas. Sebenarnya ibu itu baik. Tapi, sejak dia menikah dengan bapak tiriku, perlakuannya berubah. Dia jadi agak berbeda ke aku." Dewi berhenti sejenak, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan ceritanya. "Bahkan waktu kemarin, saat bapak tiriku menjualku ke rentenir, ibu nggak nolong aku, Mas. Dia cuma diam, melihatku diseret paksa oleh ayah tiriku ke rumah rentenir itu." Mendengar penuturan Dewi, Aryo hanya diam tertegun. Tampak jelas betapa dalam luka yang Dewi rasakan. Ia hanya bisa menatap Dewi dengan penuh simpati, mencoba memahami beban berat yang selama ini dipendamnya. 65. Kemudian, Aryo memandang Dewi dengan penuh ketegasan. "Dewi, aku nggak akan melarangmu. Kalau kau memang ingin pulang untuk menemui ibumu, pergilah. Tapi kau harus hati-hati. Kau akan diantar oleh Pak Danang dan 2 orang bodyguard. Aku nggak mau terjadi apa-apa denganmu, atau bisa saja kamu kabur lagi seperti waktu itu," ucap Aryo dengan nada serius. Dewi menunduk, berpikir sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Tapi, Mas, kalau aku pulang bersama sopir dan bodyguard, ibu dan ayah tiriku pasti tahu kalau aku sekarang jadi istri mudamu." "Biarkan saja, aku nggak peduli," jawab Aryo tegas. "Aku lebih khawatir pada keselamatanmu. Bagaimana kalau ayah tirimu berbuat hal yang nggak baik lagi padamu?" Dewi terdiam mendengar kepedulian Aryo yang tulus. Meski ada rasa ragu, hatinya merasa sedikit lebih tenang. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Baik, Mas. Aku akan pikirkan kapan waktu yang tepat untuk pulang dan bertemu ibu." Aryo tersenyum tipis, merasa lega. "Bagus. Aku ingin kamu aman, Dewi." Tak lama, ponsel Aryo berdering. Ia melirik layar dan melihat nama istrinya, Siska, terpampang di sana. Aryo menghela napas, berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk keluar dari kamar Dewi sebelum menjawab panggilan itu. Dewi yang memperhatikan gerak-gerik Aryo, mengernyit. Hatinya diliputi rasa penasaran. "Mas Aryo dapat telepon dari siapa ya? Tumben dia keluar kamar saat menerima telepon," pikirnya, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Aryo masuk ke ruang kerjanya, sebelum menjawab panggilan dari Siska, dengan nada datar,
Halo. Mas. Kamu di mana? Tanya Siska, suaranya terdengar mendesak. Bukan urusanmu aku di mana, balas Aryo dingin. Mas, segera pulang sekarang. Aku mohon, ucap Siska, nadanya berubah tegas namun tetap dingin. Ada yang ingin aku sampaikan. Penting. Aryo menghela napas, merasa kesal. Apa yang ingin kau bicarakan? Kau bisa mengatakannya sekarang, jawabnya dengan nada tak sabar.